Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang seputar kaidah asma wa sifat insyaallah taala. Tentu kita tahu tauhid itu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, bahkan yang paling wajib untuk kita ketahui. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakami, awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhid idh huwa min kulli awamiri a'zam wa huwa naw'ani amma yafhamu. Awal wajibin 'alal 'abidi, yakni kewajiban yang paling pertama bagi seorang abid, seorang hamba, ma'rifatur rahmani bit tauhid, yaitu mengenal Allah dengan tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Idh huwa min kulli awamiri a'zam, karena tauhid adalah perintah Allah yang paling besar di antara seluruh perintah-perintah Allah. Lebih besar daripada perintah sholat, lebih besar daripada perintah zakat, perintah puasa, perintah seluruh. Bahkan kita katakan tidak ada artinya ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, haji dan seterusnya, kecuali dibangun di atas pondasi tauhid. Allah telah mengabarkan tentang kondisi orang yang beribadah tidak dengan tauhid, tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan nanti seluruh amalan-amalan mereka, amalan puasanya, amalan sholatnya, hajinya, berbuat baiknya dan seterusnya. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Lalu setelah itu dijadikan itu amalan menjadi debu yang berterbangan. Maka dari itu, mengenal Allah, mentauhidkan Allah adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat mulia yang untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Baik. Pertama, tauhid. Apa artinya tauhid? Tauhid adalah keyakinan seorang hamba dan keimanannya terhadap keesaan Allah, baik dalam rububiyahnya, yakni perbuatannya Allah, maupun uluhiyahnya, yaitu perbuatan hamba seperti ibadah, maupun dalam asma wa sifatnya. Itulah tauhid. Jadi keyakinan seorang hamba dalam mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Rububiyah contohnya menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, itu namanya rububiyah, perbuatannya Allah. Maka wajib kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Dan ini sebetulnya juga diakui oleh orang-orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu kala. Belasan ayat dalam Al-Quran menyebutkan hal demikian. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa khalaqas samawati wal ardh? Siapa pencipta langit dan bumi? Yakni Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. La yaquluna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Tidak ada permasalahan mereka dalam masalah ini. Nabi SAW mendakwai mereka bukan karena tauhid rububiyah, karena mereka dengan Nabi sepakat dalam masalah tauhid rububiyah. Yang mereka permasalahkan adalah tauhid yang kedua, itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah.
Mengesahkan Allah dalam ibadah, inilah tujuan manusia Allah ciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tauhid inilah yang tidak diakui oleh orang musyrikin jahiliyah dan orang musyrikin zaman sekarang. Kalau tidak zaman dahulu kala, orang musyrikin jahiliyah itu masih ada mending ada dari satu sisi mereka lebih mending daripada orang musyrikin zaman sekarang. Orang musyrikin jahiliyah dulu tidak ada mereka yang meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Mereka meyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Itu keyakinan mereka. Cuma mereka kadang menjadikan wasilah-wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah, tawassul namanya. Tapi mereka masih meyakini Allah lah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menghidupkan mereka, mematikan mereka. Itu rububiyah mereka masih yakin. Adapun orang musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya. Orang musyrikin zaman sekarang itu malah percaya ada namanya pawang hujan yang bisa memindahkan hujan, yang bisa menahan hujan. Itu lebih bodoh daripada orang musyrikin jahiliyah dulu. Gimana caranya? Ceritanya orang pawang hujan bisa menahan hujan, memindahkan hujan. Kalau memang begitu itu Pak Jakarta dan mungkin banjir itu. Banyaknya pawang hujan itu. Jangankan memindahkan hujan, menahan hujan. Kencingnya saja tidak bisa nahan. Tapi orang bodoh dengan masalah tauhid, percaya dengan seperti itu, sampai mereka percaya ada yang bisa mengatur hujan selain Allah Subhanallah. Ini tidak diyakini bahkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah di masa Nabi. Ini penting daruratnya kita belajar tauhid hari ini jemaah sekalian. Jadi jangan diremehkan kajian-kajian tauhid. Oh, tauhid, bertauhid ini semua. Siapa bilang? Coba tanya kaum muslimin apa makna la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu. Kebanyakan mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak ada artinya tauhid mereka ini. Sama dengan tauhidnya Abu Jahal. Abu Jahal kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, mereka juga akan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mereka akui. Mereka akui. Bahkan tauhidnya Abu Jahal lebih mending karena mereka mengerti makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa qalu inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini hanya gara-gara penyair gila ini? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan ini kalimat? Karena mereka tahu yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Karena konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan ibadah-ibadah yang mereka persembahkan untuk selain Allah, seperti berdoa, bernazar, bertawassul, beristighosah. Itu semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada berhala-berhala mereka, Latta, Uzza dan yang lainnya. Ini yang mereka tidak siap tinggalkan. Inilah warisan nenek moyang mereka yang mereka lestarikan. Nah, hari ini orang datang ke kuburan-kuburan, bertawasul mereka ke kuburan-kuburan yang mereka kerabatkan, malu masih merasa dirinya bertauhid. Mana lebih bodoh? Abu Jahal apa orang musyrikin hari ini? Abu Jahal ngerti mana tauhid yang dibawa oleh Nabi. Berarti orang musyrikin hari ini lebih bodoh. Baik, terserah mau marah tidak ada masalah. Jadi itulah hakikat yang perlu kita singkap jemaah sekalian, supaya kita jangan didanabobokan oleh dai-dai sesat yang mengajak orang menyembah kuburan, mengajak orang bertawasul kepada orang mati, katanya ya bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Itu semua kesesatan yang tidak yang harus kita bongkar, yang harus kita jelaskan kepada umat. Taib, yang tauhid yang ketiga inilah yang mau kita bahas terlebih dahulu. Kalau kita membicara tauhid rububiyah ada babnya, tauhid uluhiyah ada babnya. Tapi yang ingin kita bahas ini tauhid al-asma wa sifat. Ini juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat ini. Ya. Dia berkaitan dengan Allah yang kita sembah. Nama dan sifatnya Allah. Nah, mungkin toh kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal. Setiap hari kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi sudahkah kita mengenal siapa itu Allah? Yang mana kita belum pernah melihat Allah. Kita hanya kenal Allah dari apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Ini yang mau kita pelajari. Masa kita beribadah pada sesuatu yang kita tidak tahu? Tidak mungkin. Makanya kita harus belajar ini.
Baik. Apa definisi tauhid al-asma wa sifat? Kita mulai dari definisi dulu supaya kita paham apa yang mau kita kaji. Definisinya adalah isbatullah, ya, isbat ma asbatallahu li nafsihi, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah. Jadi menetapkan al-isbat. Isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatallahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatihil ula. Dari nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna, min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan, wala tamtsilin, tanpa menyamakan, wala ta'tilin, tanpa menolak, wala takyifin, tanpa membagaimanakan. Baik. Jadi ini definisi dari tauhid al-asma wa sifat. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Pertama, kenapa kita harus menetapkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Jawabannya, karena Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak tahu tentang Allah kecuali apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Karena memang kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak kenal siapa itu Allah kecuali dari apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dan Allah mengabarkan dirinya dalam Al-Quran, mengabarkan tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifatnya dalam Al-Quran. Jadi yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri. Terus di antara manusia, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Ya Rasulnya, Al-Amin, yang tidak mungkin berdusta. Kalau saja kepada manusia Nabi SAW dalam perkara dunia beliau tidak pernah berdusta, apalagi berdusta atas nama Allah, itu tidak mungkin Nabi berdusta. Maka kita menetapkan apa yang beliau tetapkan, karena di antara manusia seluruhnya yang paling kenal siapa itu Allah adalah Rasulnya SAW. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan, wala tamtsilin, tanpa menyamakan. Apa bedanya tasbih dan tamtsil? Ini sedikit saya jelaskan. Tasbih itu berbeda dengan tamtsil. Ya, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, misalnya, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Tashabahat qulubuhum, ini tasbih. Ya, mereka mengatakan apa yang dikatakan persis seperti dikatakan orang-orang terdahulu. Apa yang dikatakan orang-orang terdahulu? Laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Jadi umat-umat terdahulu itu, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad diberi pelajaran oleh Allah tentang umat terdahulu yang menantang nabi-nabinya. Apa bentuk tantangannya? Laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Seandainya Allah tidak mengajak kami bicara secara langsung atau diberi kami tanda-tanda yang jelas, kami tidak mau beriman. Itu tantangan mereka, itu perkataan mereka. Apa kata Allah? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Begitulah persis yang dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka, seperti apa yang mereka katakan, tidak ada bedanya. Tapi pas di hati, Allah mengatakan tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip. Jadi kalau begitu, apa bedanya antara tasbih dan tamtsil? Tasbih itu miripnya tidak persis, ya, 80%, 90% adalah bedanya. Itu tasbih namanya. Tapi kalau yang miripnya persis 100%, itu namanya tamtsil. Kadang para ulama mengungkapkan tasbih dan tamtsil itu satu makna. Wala takyifin wala ta'til. Nanti kita jelaskan itu makna takyif wala ta'til. Ta'til itu artinya menolak. Ta'til artinya menolak sifat Allah. Inilah yang dilakukan oleh kelompok yang di luar Ahlus Sunnah. Semua kelompok yang di luar Ahlus Sunnah mentaktil sifat, karena mereka terpengaruh oleh ilmu kalam, ilmu filsafat, sehingga mereka menolak ayat-ayat sifat dengan akal mereka. Dan kita lihat juga mereka juga saling bertentangan akal mereka yang satu dengan yang lainnya.
akal Asy'ariyah berbeda dengan akalnya Mu'tazilah. Akal Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Maturidiyah. Akal Maturidiyah berbeda lagi dengan akalnya orang-orang Syiah, orang-orang Jahmiyah. Berbeda-beda akal mereka. Jadi akal siapa yang menjadikan patokan? Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah, patokan kita adalah pemahamnya para sahabat. Jadi kita tidak ada perbedaan dalam masalah asma wa sifat ini. Ini kaidah yang mau kita sebutkan supaya kita paham apa sih akidahnya Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat ini. Jadi kita perlu tahu ya apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ya dalam persoalan asma dan sifat. Wala takyifin, ya kan? Tanpa membagaimanakan. Ya, jadi 4 pembakal isbat di sini. Ada tasybih, ada tamtsil, ada ta'til, dan ada takyif. Ini 4 pembatal isbat ini. Kapan orang jatuh pada salah satunya, itu berarti dia telah keluar dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam persoalan asma wa sifat. Adapun takyif, kalau ta'til kita sudah tahu tadi, ya menolak sifat itu. Contoh, saya kasih contoh gambaran mudahnya saja. Ta'til itu misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa misalnya. Dibilang oleh mu'attil, orang-orang yang mentaktil, dia bilang tidak, Allah tidak beristiwa. Itu ta'til namanya. Misalnya dia bilang yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli sulusil akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Kata orang-orang mu'attil, ahli ta'til, Tuhan kita tidak turun. Yang turun itu rahmatnya atau malaikatnya. Itu ta'til namanya. Terus misalnya wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan kita tidak datang. Yang datang itu malaikat. Yang datang itu rahmat Tuhan. Nah, ini namanya apa? Ta'til, menolak. Dan ta'til itu terbagi 2. Ada ta'til sharih dan ada ta'til ghairu sharih. Ta'til sharih yakni seperti kelompok Mu'tazilah yang secara terang-terangan menolak, bilang Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Jadi as-sami' bila sama, al-basir bila al-basar, dan seterusnya. Yang mereka tetapkan dari sifat Allah itu cuma satu saja, al-wujud. Karena kata mereka semua sifat-sifat Allah itu yastalzim, ya konsekuensinya itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bilang Allah Maha mendengar, makhluk mendengar, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah melihat, makhluk juga melihat, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka tolak seluruh sifat. Itu Mu'tazilah. Kecuali sifat wujud saja. Kita bilang juga mereka gampang sekali kita bantai di kelompok Mu'tazilah. Wahai Mu'tazilah, kamu bilang menetapkan sifat Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, kamu menetapkan sifat wujud bagi Allah. Allah itu ada. Karena tidak mungkin mereka mengatakan Allah tidak ada. Kalau mereka mengatakan Allah tidak ada, pasti mereka kafir kan? Jelas kafirnya kan? Nah, mereka bilang Allah itu ada, tapi tidak ada sifat-sifat yang lain-lainnya itu karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan kepada mereka, "Taib, sifat wujud itu sendiri Allah itu ada, makhluk juga ada. Kamu serupakan juga Allah dengan makhluk itu." Dia lari dari sesuatu yang mereka tidak mau terjatuh padanya. Sekarang mereka menetapkan sesuatu yang pada hakikatnya juga kalau menurut rumusnya mereka menyerupakan Allah juga dengan makhluk. Jadi muttarib akal mereka itu. Tahu artinya muttarib? Goncang. Taib. Asy'ariyah juga begitu. Mereka cuma menetapkan sifat yang 20. Yang selebih dari sifat 20 tidak cocok dengan akal mereka tolak. Iya kan? Mereka tolak. Jadi Asy'ariyah itu sering dimain-maini oleh Mu'tazilah. Wahai Asy'ariyah, kamu cuma menetapkan sifat 20. Karena katamu kalau menetapkan sifat-sifat yang selain 20 ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang menurut akalmu. Kata Mu'tazilah, kami dengan akal kami juga bisa menetapkan apa yang kalian tetapkan ini dengan akal kami. Kamu menyerupakan dengan Allah. Dan kamu menyerupakan makhluk dengan Allah. Artinya apa? Artinya sifat 20 yang ditetapkan ini juga yang tadi tasbih, ya, juga menyerupakan Allah dengan makhluk, sama saja. Tapi bagus kamu 2 pilihan aja wahai Asy'ariyah. Kamu nafikan itu sifat-sifat Allah seperti bagaimana kami menafikan seluruh sifat-sifat Allah, atau kalian seperti Mujassim katanya yang dituduh itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian tetapkan semua sifat-sifat Allah seperti mereka Mujassim. Adapun kami pilih sebagian, kamu tolak sebagian dengan akalmu, kami juga punya akal. Lalu akal siapa yang menjadikan sebagai rujukan? Nah, ini sekarang gambaran Ahlussunnah wal Jamaah ya dalam menghadapi pemikiran-pemikiran menyimpang. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kaidahnya jelas. Ya, saya berusaha untuk memudahkan ini sampai kepada jemaah sekalian karena memang ini persoalan bukanlah persoalan mudah ya.
Kaedahnya jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita tidak bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak ada yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir. Lalu dia tetapkan sifat baginya mendengar dan melihat. Kenapa Allah mengatakan mendengar dan melihat padahal banyak itu sifat-sifat yang lain seperti hidup dan yang lainnya? Karena sifat mendengar dan melihat ini untuk menghilangkan syubhat-syubhat mereka kelompok Mu'attilah yang mengatakan kalau menetapkan sifat bagi Allah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Seandainya menetapkan sifat bagi Allah itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka yang paling pertama menyerupakan Allah dengan makhluk siapa? Allah sendiri. Allah yang menetapkan sifat itu bagi dirinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dialah Maha mendengar, Maha melihat. Apa maksudnya laisa kamitslihi syai'? Laisa kamitslihi syai'un fi dzatihi. Tidak ada yang semisal dengan Allah pada zatnya. Laisa kamitslihi syai'un fi af'alihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam perbuatannya. Laisa kamitslihi syai'un fi sifatihi. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam sifatnya. Lalu di mana letak kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Taib. Nanti akan datang kaidah bahwa menetapkan sifat, ya ada namanya qadrul mustarak, ada namanya qadrul mukhtas, mumayyiz, farid. Itu akan kita jelaskan nanti insyaallah taala. Baik. Makanya ini persoalan yang berat sampai-sampai guru dari Imam Al-Bukhari, seorang imam yang terkenal yaitu Naim bin Hammad. Naim bin Hammad beliau mengatakan, "Man syabbahallahu bi khalqihi kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafa bihi nafsa faqad kafar. Dan siapa yang mengingkari yang mengingkari sifat yang Allah sifati dengan dirinya, dia juga kafir. Wa laisa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu tasbih. Dan tidaklah termasuk dan tidaklah termasuk menerima atau menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah, itu termasuk tasbih, menyerupakan. Artinya ketika kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu bukanlah tasbih. Nah ini yang mau kita jelaskan, gimana sih Ahlussunnah ini dalam memahami nama dan sifat. Nah ini yang mau kita pahami. Adapun takyif, kita tahu maksudnya itu membagaimanakan. Nah ini dinafikan, maksudnya itu penafian ilmu. Adapun kaifiyah itu ada, cuma ilmu kita terhadap kaifiyah itu yang kita tidak tahu. Sekarang saya mau tanya, Allah turun ke langit dunia, ada tidak caranya Allah turun? Allah melihat, ada tidak caranya Allah melihat? Allah mendengar, ada tidak caranya Allah mendengar? Ada apa tidak? Ada. Tapi kita tahu apa tidak caranya Allah mendengar? Tidak. Kita tahu. Jadi yang dinafikan di sini bukan caranya Allah mendengar atau melihat atau sifat-sifat yang lainnya, tapi yang kita nafikan apa? Ilmu kita terhadap kaifiyah tersebut, ilmu kita terhadap cara tersebut, karena Allah tidak kabarkan tentangnya kepada kita. Ilmu kita terbatas. Baik. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang masalah istiwa, apa kata beliau? Al istiwa maklum. Istiwa itu dimaklumi maknanya. Dan mungkin tidak dimaklumi maknanya, karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, kalau Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan tidak dipahami maknanya, itu berarti tidak ada gunanya Al-Quran diturunkan. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Nah, bagaimana caranya kita mentadaburi sesuatu yang tidak dipahami maknanya? Jadi mustahil tidak dipahami maknanya. Jadi al-istiwa ma'lum dari maknanya. Wal kaifiyah majhul. Caranya yang majhul, caranya yang kita tidak paham. Kenapa? Karena Allah tidak kabarkan kepada kita. Jadi ilmu kita terbatas. Ya, tidak paham kita terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah. Jangankan kita berbicara tentang Allah, sesuatu yang nampak saja oleh mata kita, kadang kita tidak percaya dengannya. Kadang bisa mata yang kita gunakan untuk melihat ini menipu kita. Contohnya saja, saya punya pulpen misalnya. Pulpen ini lurus, saya masukkan ke dalam gelas jadi bengkok dia kan. Pengaruh pembiasan, ya kan? Kena praktek kan? Sekarang yang salah ini, yang bengkok ini pulpennya yang bengkok, apa mata saya yang salah lihat ini? Padahal ini pulpen ini lurus.
Ini sesuatu yang bisa kita lihat loh. Kadang kita bisa tertipu oleh sesuatu yang bisa kita lihat. Bagaimana dengan Allah yang kita tidak pernah lihat? Makanya ada seorang murid dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini berdebat dengan Imam Syafi'i, gurunya, ya, tentang masalah asma wa sifat. Imam Syafi'i marah. Kata beliau, kamu lihat bintang? Ya, saya lihat. Kamu tahu berapa jumlahnya? Bilang tidak. Ya Allah, bagaimana kamu ini? Ini saja sesuatu yang kau bisa lihat dengan mata kepala kamu tidak tahu hakikatnya. Bagaimana dengan Allah yang kamu tidak pernah lihat? Sudah imani saja, tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya, tanpa menolaknya. Sudah selesai masalah. Jadi itu secara umum kaidah dalam apa? Dalam menetapkan sifat Allah. Nah, sekarang ada rinciannya. Rincian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, sebelum saya merinci kaidah ini, karena tidak mungkin kita membahas, ada 13 kaidah yang saya bahas, mungkin bersambung, dengan tidak mungkin itu semua satu kalian, karena butuh penjelasan ini kaidah. Sebelum saya menyebutkan ini kaidah yang 13 ini, saya ingin sampaikan bahwa untuk mengenal sesuatu itu kita perlu salah satu dari 3 cara. Ya, untuk mengenal sesuatu kita perlu salah satu dari 3 cara. Yang pertama adalah kita melihatnya langsung. Kenapa saya tahu ini gelas ini begini bentuknya? Karena saya lihat ini gelas. Jadi saya tahu. Kita mungkin tidak mengenal Allah dengan cara begini, dengan cara melihatnya langsung. Tidak mungkin. Allah tidak kita lihat. Jadi cara pertama ini tidak mungkin. Tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini sehingga kita tidak bisa mengenal Allah dengan cara melihatnya. Jadi kalau begitu cara kedua, yaitu dengan cara menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan. Misal, mungkin zaman sekarang sudah maju teknologi. Katakanlah zaman dahulu belum ada televisi, orang pengen lihat Ka'bah. Susah orang itu melihat Ka'bah. Kenapa? Karena belum ada televisi. Nah, ada orang pergi haji, pulang dia ke kampungnya, di kampungnya belum ada TV, belum ada internet dan sebagainya. Tidak tahu dia bentuk Ka'bah itu seperti apa. Tapi orang yang pulang haji ini dia sudah lihat. Dia bilang begini, itu Ka'bah bentuknya itu kubus, warnanya hitam dibalut kain. Ya, kain kiswah Ka'bah, warnanya hitam, bentuknya kubus. Terbayang enggak oleh dia bentuk kubus? Terbayang karena dia tahu kubus itu seperti apa. Karena sesuatu yang bisa dibayangkan, ya, karena kubus itu sebuah bentuk kubus. Nah, sekarang bisa tidak kita mengenal Allah dengan cara menganalogikan? Jelas tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita menganalogikan dengan apa? Kita mengkiaskan dengan apa? Nah, karena tidak ada yang serupa dengan Allah, maka cara seperti ini tidak mungkin kita mengenal Allah. Inilah yang kebanyakan terjatuh padanya kelompok-kelompok Mu'attil, kelompok Asy'ariyah yang banyak tersebar di negara kita ini. Orang-orang yang berkeyakinan begini, muasal akar masalahnya terletak pada masalah kias ini. Ketika dikatakan kepada mereka Allah turun ke langit dunia, mereka menolaknya. Kenapa mereka menolaknya? Karena kias. Mereka menganalogikan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kalau Allah turun berarti arsinya kosong dong. Kalau arsinya kosong berarti ya macam-macam. Terus kalau Allah turun ke sepertiga malam ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir menurut waktu mana? Ada waktu ini. Kan ada kiai yang bilang gitu kan. Adanya sepertiga waktu Indonesia Barat kah, Tengah kah, Timur kah. Ini berarti Allah turun terus. Iya kan? Ngaco kalian. Jadi saya bilang, itu yang kamu gambarkan itu siapa? Makhluk. Makanya guru dari Imam Al-Bukhari yaitu Ishaq bin Rahawai yang menjadi penyebab Imam Bukhari menulis itu kitab Sahih Al-Bukhari, beliau ditanya, kalau Allah turun arsinya kosong atau tidak? Dia bilang oleh beliau ditanya balik, menurutmu kalau seandainya Allah turun dan arsinya tidak kosong, Allah mampu apa tidak? Lah mampu. Ya sudah, kamu bawakan kemana yang itu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ngapain kamu tanyakan yang seperti itu? Artinya apa? Kaifiyahnya Allah tidak kabarkan, tidak usah dipikirkan. Yang jelas Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi jangan dianalogikan dengan makhluk. Itu yang barusan kamu analogikan itu Allah dengan makhluk. Yang makhluk itu yang kamu gambarkan seperti itu. Oh, kalau saya turun di atas kursi ini, kursinya kosong kan begitu. Kalau misalnya saya turun dari lantai 2 ke lantai 1 atau dari lantai 3 ke lantai 2, berarti lantai 3 itu berada di atas saya kan? Sama kata mereka, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah itu berada di langit ke-7 katanya kan. Itu yang dia bayangkan itu siapa sebetulnya? Makhluk.
Itulah kebanyakan penyimpangan mereka itu, karena mereka itu terjatuh pada syubhat tasbih yang merupakan pembatal dari isbat yang kita telah jelaskan tadi. Jadi itu dia sebenarnya masalahnya. Sebenarnya menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini gampang sekali jemaah sekalian. Hanya saja terkadang kita ini kadang kurang ilmu sehingga syubhat-syubhat mereka itu gampang masuk ke dalam otak kita. Padahal lemah sekali itu syubhatnya, mudah dibantah. Baik. Jadi kita masuk sekarang ke kaidah. Jadi kita sudah paham ya kaidah umumnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada yang semisal dengan Allah, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah pada perbuatannya, pada zatnya, pada sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi jangan kita analogikan dengan makhluk. Baik. Mari kita lihat kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang agung, yang mulia, yang Allah menamakan dirinya dengannya. Jadi ini kaidah yang pertama. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Yang dimaksud dengan menetapkan di sini adalah yaitu menerima apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yani i'tiqadus tsubut, yani keyakinan tentang adanya itu sifat. Ya, jadi kita menerima, tidak menolaknya. Itu maksudnya. Terus kaidah yang kedua adalah Ahlussunnah wal Jamaah menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan untuk Allah. Ya. Jadi semua yang Allah nafikan untuk dirinya maka kita nafikan. Jadi babnya asma wa sifat ini bagi Ahlussunnah wal Jamaah adalah bab tauqifiyah. Jadi kita tidak bikin-bikin ya, mengada-ngada, bikin-bikin nama dan sifat Allah dari pendapat kita, dari kantong sendiri. Kita mengikuti ya apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, kita tetapkan. Kalau Rasulullah menafikan, kita nafikan. Contoh yang dinafikan oleh Allah adalah sifat zalim terhadap dirinya. Sifat zalim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Allah menafikan bagi dirinya misalnya sifat ngantuk, ya. Sifat tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan maha hidupnya Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Ya. Jadi kita menafikan apa yang Allah nafikan tentang dirinya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti dalil. Jadi begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu berdalil dulu baru berkeyakinan. Kalau di luar Ahlussunnah, mereka berkeyakinan dulu baru cari-cari dalil. Itu bedanya. Tahu enggak bedanya di mana? Tahu bedanya di mana? Kalau berkeyakinan dulu baru dicari-cari dalilnya, ya bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur berkeyakinan salah? Ya pokoknya dalilnya apa saja, yang penting apa? Cocok dengan keyakinannya. Nah itulah yang terjadi banyak kaum muslimin hari ini. Kenapa begitu susah kita luruskan keyakinan mereka, luruskan cara beribadah mereka sesuai dengan sunnah? Karena mereka sudah terlanjur berkeyakinan dulu. Sudah begitu dari dulunya katanya kan. Sudah begitu kita dapati dari orang tua kita dulu. Kenapa kamu tahlilan? Dalilnya bertentangan itu. Sudah begitu dari dulu. Jangan disinggung-singgung itu. Kan begitu masalahnya kita hari ini. Datanglah ustaz-ustaz lalu jebolan timur tengah dicari-cari kan dalil. Wah ini baru ustaz mantap ini. Nah, ya kan? Ada ustaz-ustaz yang mendukung itu tradisi-tradisi bid'ah. Ini baru ustaz ini. Padahal subhanallah ditipu mereka oleh ustaz tersebut. Ini masalahnya kita hari ini karena kita berkeyakinan dulu. Datang orang membawakan dalil yang sahih, dalil yang benar, susah kita menolaknya.
Susah kita merubahnya. Susah kita merubah karena sudah terlanjur apa? Diyakini. Yang benar itu apa? Berdalil dulu, pelajari dulu dalilnya apa, dalilnya, baru setelah itu diyakini, diamalkan. Itu yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi tatkala mereka keliru, gampang mereka merubah amalan mereka. Oh, ini caramu keliru, ini dalilnya begini. Oh ya, sami'na wa ata'na. Gampang sekali mereka. Ini caramu ini salah, ini keyakinanmu salah, ini sudah. Mana yang benar? Ini dalilnya. Oh ya sudah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau di luar Ahlussunnah, wah, bisa baku parang orang. Kenapa? Sudah terlanjur mengangkat keyakinan. Biar salah tidak peduli. Biar salah tidak peduli mereka. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dan di luar mereka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika diperbaiki keyakinan mereka, oh kamu keliru ini dalam keyakinan. Susah apa mudah mereka ubah? Mudah mereka ubah karena mereka mengikuti dalil kemanapun dalil itu berputar. Yadum al-haq haitsudar. Mereka berputar dengan kebenaran kemanapun kebenaran itu berputar. Makanya tidak heran kalau kita temukan Imam Ahmad kadang dua pendapatnya dalam satu masalah, kadang beliau pindah dalam satu pendapat ke pendapat yang lain. Itu biasa terjadi. Imam Syafi'i kita tahu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada perkataan lama ketika beliau masih di Kufah, ada qaul jadid ketika beliau sudah pindah ke Mesir beliau berubah fatwanya. Biasa. Kenapa? Karena mereka mengikuti dalil. Jadi mereka berputar dengan dalil. Dalil dulu baru keyakinan, dalil dulu baru ibadah. Sedangkan kita hari ini terbalik, kita berkeyakinan dulu. Datang orang perbaiki amalan kita, perbaiki keyakinan kita. Oh tunggu dulu sebentar, tidak cocok ini, tidak cocok. Nah, datanglah orang-orang penyesat mudah dia masuk di situ. Wah ini sebetulnya ada dalilnya itu atau katanya itu juga tahlilan, itu di hari ke-7. Wah orang ngangguk-ngangguk saja padahal sedang dibodoh-bodohi. Tidak ada itu riwayat yang seperti itu. Tapi begitulah masyarakat kita kenyataannya. Kalau sudah terlanjur meyakini sesuatu, susah untuk dirubah. Nah ini juga masalah asma wa sifat ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah terdidik dengan apa? Sifat yang 20. Apalagi ngaji tarekat di sini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Itu susah sekali itu dirubah itu. Kenapa? Karena setiap hari dicekcoki dengan apa? Keyakinan-keyakinan yang mungkin kita bisa diskusikan. Tapi saya ingin menjelaskan saja dulu secara prinsip. Prinsip yang benar, kita harus pelajari dulu dalil. Baru setelah itu kita yakini. Sehingga gampang ini masuk kaidah-kaidah ini nanti insyaallah taala. Terakhir kaidah yang ingin saya bahas pada pertemuan ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah la yatajawazuna hadzal bab Al-Qur'an wal hadis. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab wasifat, asma wa sifat tidak melewati sejengkal pun Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, indahum bab asma wa sifat bab tauqifi. Bab yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya berdasarkan dalil. Ada dalil itu mereka yakin, tidak ada dalil mereka tidak membikin-bikinnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti dalil. Tidak mengada-ngada, tidak membikin-bikin, tidak membuat nama-nama, tidak membuat sifat-sifat yang tidak ada dalilnya. Dan mereka juga tidak pula menolak sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya, ya, karena ada dalilnya. Sehingga mereka menerima apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, menerima apa yang dikabarkan oleh hadis, sami'na wa ata'na, tanpa melewati sejengkal pun. Jadi mereka tidak melewati sedikit pun dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini 3 kaidah dulu. Insyaallah pada ketemu lain kita akan melanjutkan kaidah yang berikutnya. Berapa menit lagi waktu Isya? 10. Ya silakan 10 menit supaya kita uji ini kaidah. Tahu ada yang mau bertanya toh? Silakan. Kalau yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan sudah kita tunggu-tunggu waktu azan saja. Silakan. Bagus ditanya memang sekarang jangan sampai di belakang saya ceritakan. Itu Ustaz sembarang bilang. Sekarang dibilang memang di sekarang. Saya orangnya terbuka dari masalah. Ustaz itu keliru yang lu bilang itu asal. Ayo di mana letak kelirunya? Sekarang saya dengar. Jangan sampai di belakang. Kalau di belakang saya tidak dengar. Tidak bisa saya balas. Kalau di sini saya bisa balas. Sekarang saya bahas. Yang tidak sepakat boleh kritik, boleh. Kalau sepakat semua alhamdulillah lah, bagus begitu. Berarti tidak terlalu sulit kita
menjelaskan. Silakan kalau ada. Silakan. Ya. Baik. Kita tidak membahasakan Allah menempati. Itu bahasa-bahasa menempati itu tidak ada dalam syariat muncul. Allah berada di atas arsinya. Bukan berarti Allah menempati arsinya. Sekarang sama tanya. Langit berada di atas bumi. Langit menempati bumi apa tidak? Ini sesama makhluk aja dulu. Jangan kita berbicara Allah yang kita tidak lihat ya. Allah kita tidak lihat bagaimana cara beristiwanya, kita tidak lihat. Sekarang kita sesuatu yang kita lihat aja dulu, langit. Langit itu berada di atas bumi kan? Betul apa tidak? Nah sekarang kalau terjadi apa-apa pada bumi, gempa misalnya, ada pengaruhnya sama langit? Artinya maksud saya, apakah langit butuh sama bumi? Ini makhluk loh. Makhluk saja bisa kita terima kan? Bahwa makhluk sama makhluknya nggak butuh. Langit ini nggak butuh sama bumi, dia berada di atas padahal. Kenapa kita begitu sulit menerima Allah itu beristiwa di atas arsinya? Nah makhluk saja itu mudah sekali kita terima. Langit itu nggak butuh sama bumi, padahal dia berada di atasnya, ya kan? Nah itu secara mudah saja untuk memandang kalau kita mau berlogika. Tapi saya bilang, ketika Allah mengabarkan tentang arsinya, jangan kita menganalogikan Allah dengan makhluk. Itu aja sebenarnya. Nah, silakan. Silakan Pak. Panitia itu mencari pawang. Padahal panitianya itu orang-orang yang saya lihat itu orang sangat ya bagus lah. Selalu dia mempercaya, dia meyakini bahwa pawang itu bisa memindahkan hujan, memindahkan apakah yang mendatangkan itu mendapatkan rusak atau panitia mendatang. Baik. Itu tidak diragukan dengan itu. Dia berdosa mendatangi orang karena dia mempercayai ya pawang hujan itu bisa mengalihkan hujan ke tempat lain. Itu kesyirikan. Syirik pada rububiyah. Rububiyah dalam arti dalam mengatur alam semesta kan. Ya, rububiyah itu artinya berkaitan dengan perbuatannya Allah, yaitu mengatur alam semesta. Dia yakin itu ada pada pawang hujan itu. Yang mengatur hujan itu siapa? Allah. Yang bisa memindahkannya, menahannya, yang memindahkannya, yang menurunkannya, yang menghentikan, itu semua Allah. Kalau kita palingkan ini keyakinan ada selain Allah yang bisa mengatur itu hujan, nah inilah kesyirikan namanya. Sehingga yang memanggil jelas berdosa. Itu syirik yang
bahkan yang tidak dilakukan oleh orang musyrikin jahiliyah di masa dulu, karena mereka meyakini Allah yang bisa memindahkan hujan, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan. Tidak percaya mereka pada berhala-berhala itu. Cuma sekarang hari ini kadang kelihatannya orangnya baik, ya, seperti dibilang tadi, orangnya masya Allah. Ya, jangan tertipu ya. Kadang ada namanya orang-orang ya mungkin dia udah belajar tauhid, ya kadang dia keliru dalam masalah itu. Ya. Jadi itu jelas penyimpangan yang orang musyrikin jahiliyah sendiri pun tidak jatuh pada penyimpangan itu. Nah, juga berkaitan dengan masalah rububiyah ini, banyak sebagian orang berkeyakinan ya bahwa tempat tertentu itu ada penghuninya, sehingga mereka membawakan apa? Sesajen. Seperti bawa karaeng misalnya itu, dibawakan nih sesajen, karena takut kalau tidak bawakan sesajen ngamuk ini nanti. Rumah baru takut ada jinnya nanti, dibagikan sesajen. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika seseorang bermasalah di tauhid rububiyahnya akan melahirkan kesalahan berikutnya, yaitu di tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kenapa dia membawakan sesajen? Karena dia meyakini rububiyahnya ini penghuni. Ya bawa karaeng kalau di Makassar kita, kalau di pantai selatan sana hanya Roh Kidul katanya kan, dibawakan sesajen. Ada penjaga pemegang kuncinya Gunung Merapi katanya harus membawakan sesajen ke situ, kalau tidak mau Gunung Merapi itu meledak. Ini semua berkaitan dengan keyakinan yang merusak tauhid rububiyahnya, yang kemudian melahirkan apa? Penyimpangan pada tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya. Kenapa orang kalau bikin rumah baru dia perlu darah itu rumah? Karena bermasalah tauhid rububiyahnya. Karena dia takut dengan penghuni ini rumah baru, jin penghuni rumah itu. Kalau tidak dikasih darah nanti diganggu. Kalau tidak dikasih darah nanti orang jatuh, stroke, dan macam-macam keyakinan mereka. Kenapa kalau orang mau bikin jembatan perlu dikasih dulu kepala kerbau supaya kokoh jembatannya? Atau supaya apa itu? Supaya katanya supaya tidak ada orang kecelakaan di situ dan macam-macam keyakinan mereka. Nah, ini semua kesyirikan. Mereka telah membutuhkan sembelihan untuk selain Allah. Mereka meyakini ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Banyak sekali kesirikan di situ. Makanya alhamdulillah kalau kita diberi hidayah tauhid oleh Allah, mengaji kita tauhid, Pak. Karena walaupun kita sudah tua di dalam Islam, kalau tidak belajar kita tauhid, tetap kita akan jatuh pada kesyirikan. Tetap akan jatuh, karena tauhidnya harus dipelajari. Tidak bisa kita, oh saya Islam dari lahir, saya sekarang sudah usia 50-60, berarti saya sudah mantap tauhidku. Tidak begitu konsekuensinya. Kalau tidak belajar, nol. Itu tadi mungkin yang Bapak cerita tadi mungkin sudah berumur juga barangkali. Nah, padahal ini hal yang sepele ini. Bukan orang anak kecil tahu itu bahwa yang namanya mengatur hujan itu Allah. Yang masih di atas fitrah, yang belum dirusak fitrahnya, pasti tahu itu. Yang mengatur hujan, yang memalingkan hujan itu Allah. Coba tanya anak-anak kecil kita yang belum dirusak fitrahnya, pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka yang dirusak fitrahnya oleh dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan, akhirnya mereka berkeyakinan seperti itu. Semoga dengan kita belajar tauhid, tercerahkan terus keyakinan-keyakinan kita, tercerahkan terus pengetahuan-pengetahuan kita, sehingga yang tadinya kita lakukan, ya insya Allah bisa kita tinggalkan kalau itu adalah kesyirikan. Sekira waktu sudah masuk ya? Sudah masuk waktu atau belum? Sudah ya? Saya dengar-dengar 1 menit. Di 1 menit ini banyak orang meninggal. Berharga ini waktu 1 menit. Jangan diremehkan waktu 1 menit. Kalau mau bertanya masih ada waktu 1 menit. Silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.